Kita sekarang ke studi kasus. Studi kasus nih. Saya ambil dari internet, jadi teman-teman kita manfaatkan aja internet ini kan ya. Meskipun ini bukan studi kasus yang ideal, tetapi saya lihat bisa digunakan ya. PT Unilever, oke, ini kita nggak usah bahas ya. Ya, ini sepertinya adalah vision statement kalau menurut saya yang ini. Nah, kalau yang bawahnya sepertinya ini adalah mission statement ya, kalau saya lihat. Ya, teman-teman bisa periksa nih. Kan tadi kalau untuk mission statement itu ada 9 komponen. Ada untuk kepentingan pelanggan, konsumen, komunitas ya. Bernilai tambah itu adalah bisa jadi value-nya yang dia kembangkan ya. Konsumen tadi ada aspek customer-nya enggak? Di slide-nya teman-teman bisa lihat ya. Ketika membuat mission statement itu ada 9 komponen yang harus dipertimbangkan. Nah, ini. Komponen misi ya, ada 9 ya. Nah, tadi ada public image. Kita lihat di sini. Ya, atau nah, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, ini public image. Dia ingin citra perusahaannya itu di mata masyarakat itu seperti ini, dihormati, dianggap peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup ya. Kemudian target pertumbuhan yang menguntungkan. Nah, ini sama dengan yang ada di teori, itu adalah survival growth profits ya. Kemudian employees customer. Ada nggak di situ employees customer? Ada di sini nih. Menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas pelanggan ya. Kemudian menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Nah, berarti kan untuk karyawan ini. Ya, untuk si employees-nya. Kemudian menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Itu kemana arahnya? Bisa ke produk atau service atau ke teknologi bisa ya. Oke ya. Nah itu. Visinya ini, tadi visinya clear ya. Memproduksi barang konsumen memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan. Tadi disebut perusahaan multinasional ya. Berarti udah global ini, dunia ini tingkatannya. Yang dia mindsetnya udah global. Kebutuhan akan nutrisi, ya makanan, kesehatan, perawatan pribadi, personal care, dengan produk-produk yang membuat pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. Nah ini clear vision nih. Unilever sebagai entitas organisasi perusahaan punya visi seperti itu. Nah, kita sebagai pribadi punya visi seperti apa? Menjadi manusia yang bagaimana. Kemudian missionnya tadi apa kita buat. Untuk menjadi seperti itu kita harus melakukan apa. What is to be done? Ya. Oh, ini what should we become ya. Yang visi. Oke. Nah, ini ada analisis SWOT, nah ini yang kita perlu bahas ya, ada analisis internal dan eksternal. Tapi sebenarnya yang paling bagus tuh eksternal dulu, makanya SWOT itu sering sekarang lebih populer disebutnya TOWS. Nah, di sini dia mulai dari internal. Kalau saya teorinya dari Fred David mulai dari eksternal. Jadi kita mulai dari sini ya, eksternal nih perusahaan. Jadi sederhananya lah ya, teman-teman, dia sudah buatkan untuk kita, sudah melakukan melis ya dari sumber-sumber eksternal yang pastel tadi ya, melis kekuatan atau faktor eksternal apa saja. Nah, di sini opportunity ada 8, threat-nya ada 11 gitu ya. Nah, teman-teman harus mengidentifikasi aja, oh iya ini yang disebut dengan threat, ini disebut dengan opportunity. Jangan sampai salah gitu ya. Contoh kenaikan biaya bahan baku, udah kelihatan nih dari kata-katanya aja, kenaikan biaya bahan baku ancaman, ya enggak? Karena bisa berdampak pada naiknya biaya produksi, misalnya gitu. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah, melemahnya daya beli konsumen seperti sekarang nih COVID ya, itu adalah ancaman, threat.
Maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, nah itu pun threat. Rendahnya infrastruktur, adanya penghapusan subsidi BBM, tidak konsisten pasokan gas. Ini dari kata-katanya pun cenderung negatif, ya enggak? Itu Iya, Pak. produk pesaing dengan harga lebih rendah, nah gitu. Jadi ini pastel semua, tapi dari sisi negatif, ancaman. Nah, ada dari pastel itu kita dapat yang positifnya, jadilah peluang atau kesempatan di sini nih, opportunities. Stabilitas ekonomi relatif baik, tapi ini jangan bertolak belakang dengan ancaman ini ya, kan nanti dianggapnya nggak konsisten ya nggak. Sekarang kita ke yang internal nih, kelemahan, kelebihan, kelemahan dan kekuatan. Ya, kekuatan internal berarti dari fungsi bisnis tadi ya, dengan menggunakan analisis fungsi bisnis yang empat tadi, kalau mau ditambah sama 2 lagi boleh ya. OMFH saya singkat, operations atau productions ya, marketing, finance, dan human resource. Itu kelemahannya apa, kelebihannya apa, taruh di sini di list ya. Tambahkan dengan R&D dan sistem informasi atau teknologi, sistem informasi manajemen biasanya disebutnya. Ya, sebenarnya dia tuh dipecah dari yang operation sebetulnya ya, sistem informasi dan R&D itu bagian dari operation sebetulnya, cuman dia keluarkan kategorinya, dibuat sendiri jadi 2 terpisah. Nah, Anda masukkan ke sini. Contohnya, kelebihan. Strategi promosinya si produk PT Unilever itu efektif, nah itu kelebihan. Berarti kemampuan marketingnya ya bagus. Nah, gencar di misi sosial. Nah, ini apa nih, aspek apa nih? Sama, marketing juga, brand namanya, apa namanya tuh, brandingnya ya, branding, social brandingnya namanya. Bagian dari marketing. Jadi marketing itu bukan cuma produk saja ya teman-teman, tapi juga ke value, nilai dari si produk atau perusahaan. Memiliki tim yang terdiri orang-orang berdedikasi, nih HR nih, ya enggak? Human resource, terampil dan termotivasi. Nah, ini aspek positif dari sisi HR. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face. Oh, kira-kira yang ini masuk ke mana ya, teman-teman? Ancaman. Ancaman, Pak. Ancaman, Pak. Ancaman. Apa maksudnya kenaikan pangsa pasarnya? Apa sih maksudnya? Pangsa itu apa? Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, and ice cream. Berarti apa? Peluang apa ancaman itu? Ancaman. Peluang kayaknya. Coba yang yakin dong. Peluang apa ancaman? Peluang, Pak. Pasar pangsa itu sebuah strategi pemasaran yang mencakup sasaran pasarnya itu. Ulangi lagi. Jan. Jadi pangsa pasar itu termasuk strategi pemasaran, Pak. Jadi dia cakupannya luas. Jadi masuk ke mana? Masuk strategi pemasaran. Jadi adanya kenaikan pangsa itu dia berarti menaikkan strategi pemasaran artinya. Jadi masuk kekuatan. Kekuatan dia masuknya. Iya. Oke. Market share, pangsa pasar naik. Oke, bisa sih, logis juga ya penjelasan Jihan tadi. Ini tuh sebetulnya kalau kenaikan pangsa pasar itu, kalau dia yang buat, betul kekuatan ya. Market share-nya naik nih. Si face care, savory, dan ice cream tuh naik nih pangsa pasar market share-nya. Banyak yang sekarang beli produk-produk itu. Itu kekuatan, berarti memang terkait dengan strategi pemasarannya dia. Ya, kemampuan si apa namanya PT Unilever untuk menaikkan pangsa pasar yang di produk-produk ini sangat bagus ya, kekuatannya, kemampuannya, sehingga dia naik pangsa pasarnya. Tapi kalau ini bukan dia yang buat, tetapi pasar sendiri yang menyediakan,
karena pasarnya tumbuh, ya, misalnya pendapatan naik atau jumlah penduduk yang membutuhkan produknya dia bertambah, ya, segmen pasarnya bertambah. Bukan dia yang buat, tapi kira-kira masuk di mana? Peluang, Kalau Pak. itu di ancaman. Ancaman, Pak. Peluang, Pak. Peluang dong. Gede betul. Arya. Kalau pasarnya yang menyediakan, ada marketnya bertambah nih yang butuh produk face care, savory ice cream itu, ya, karena jumlah anak-anak yang tumbuh nih, ya, jumlah anak SD nambah, jumlah, ya gitu ya, pasarnya tumbuh. Nah, pangsa pasarnya tumbuh, pangsa itu share ya, market share. Pangsa pasar market share. Nah, kalau itu berarti kan bukan usahanya si Unilever, itu berarti peluang yang muncul di pasar. Nah, itu harusnya masuknya di peluang, bukan di kekuatan, ya. Tapi kalau tadi rasionalisasi dari Jihan ada benernya. Kalau ini maksudnya adalah kemampuan strategi, ya, adanya strategi pemasaran yang efektif sehingga pangsa pasar naik untuk ini, nah baru itu kekuatan betul, ya. Jadi strateginya yang jadi kekuatan itu, ya. Paham ya teman-teman? Intinya kita nggak usah perpanjang di situ, tapi intinya teman-teman ketika menempatkan posisi si kekuatan atau faktor itu, kita harus jangan sampai keliru, ya. Faktornya ada di mana? Di kekuatan apa di kelemahan atau di peluang, ancaman gitu. Kita lari ke kelemahan. Rendahnya respon ini memiliki struktur matriks. Nah, ini kelemahan. Kenapa struktur matriks kelemahan? Sulitnya koordinasi di sini contohnya, ya. Nah, ini coba. Nanti kita belajar dimensi struktur organisasi, ya. Jadi ada jenis-jenis struktur fungsional, divisional, ya, kemudian product base, geographical base, ya. Ada yang disebut dengan product line, ya. Ada yang disebut dengan matriks, ya. Nah, ini kita bahas nanti. Materinya bukan di sini. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu itu kelemahan, ya. Jumlah karyawan yang rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Sebentar. Ini masuknya ke mana, ya? Rendahnya respon pasar. Ancaman, Pak. Ancaman, ya. Masuk Tapi ancaman. kalau maksudnya adalah produk-produk tertentu itu direspon rendah, nah betul, bisa, dia itu kelemahannya enggak? Beberapa produk itu tidak laku gitu, ya. Nah, itu bisa kelemahannya enggak? Ya. Ya, Tapi Pak. kalau makanya kalimat itu bisa mengundang makna yang berbeda, ya. Oke. Jadi itu, ya, intinya adalah kita tahu faktor-faktor yang bisa dimasukkan ke kelemahan. Ya, seperti lambatnya konsolidasi internal dalam pengambilan keputusan. Jadi lambat pengambilan keputusannya. Jumlah karyawan yang tambun, ya, kebanyakan. Oke, ya. Nah, kita sudah tahu nih. Nah, sekarang kita melakukan apa? Kita ingin, tujuannya adalah membuat matriks SWOT dan diagram SWOT. Jadi di video saya sudah ada tuh, ya, teman-teman bisa lihat. Nah, yang paling mudah diagram SWOT dulu nih. Cara buat diagram SWOT, teman-teman harus buat EV matriks dan IV matriks, ya. Ini matriksnya nih disebutnya kalau yang internal berarti IV matriks, ya. Caranya apa? Yang tadi itu bisa aja nggak diambil semua. Nah, ini di sini nggak dimasukkan semua ternyata, ya, teman-teman, ya. Kan tadi banyak tuh, ada yang 7, 8, 8, 11. Tapi ketika di sini strength-nya yang diambil cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dalam bentuk apa? Dari yang misalnya strength ini jadi 5, padahal di atasnya adalah 7. Bisa Anda gabung yang kira-kira berhubungan, ya. Jadi sekecil mungkin lah supaya tidak terlalu karena nanti ini Anda harus menghitung, ya. Merating itu membuat penilaian, ya. Kemudian nanti dihitung supaya tidak terlalu banyak, panjang, makanya diringkas. Dari 7 jadi 5 dikelompokkan jadi sama lah kurang lebih, ya. Atau diambil yang penting saja key-nya. Ya, nah ini dibuat.
Nah, nilainya skalanya 4, ya. Kemudian dibuat bobot itu berarti kan semuanya harus 1. Dari total 5 ini, bobotnya semuanya jumlahnya 1. Ya. Kemudian ini rating itu nilainya. Rating dari 1 sampai 4, berapa nilainya nih kekuatan si promosi produk efektif? Kalau paling maksimum berarti 4 nilainya. Dikalikan jumlahnya ini jadilah 0,8. Ya. Paham ya? Caranya gampang nih. Oke, jadi ketemu angka 3,6. Ini angka utamanya nanti yang dibawa ke diagram SWOT. Weakness pun begitu, sama ya. Dari tadi jumlahnya berapa weakness? 8. Di sini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 juga. 5. Ya. Kemudian di ini. Emang sebaiknya sih sama ya, dibuat sama supaya nanti karena semua kalau dibikin 5 semua skalanya berarti kan proporsinya kurang lebih sama gitu. Nah, ini sama penilaiannya, cuma ini ada yang salah saya lihat tuh. Ini ya, ratingnya 4, tapi nilainya 2 ya. Oke, nanti kita cek lagi. Jadi, nah eksternal pun sama ya, ini bobotnya ini nilai 3, tapi di sini rating 4 ya. Ini pengalian nih sebetulnya. Oke, nah intinya adalah ketemu nilai untuk yang kekuatan itu 3,6, kelemahan 2,3, peluang 3,4, ancaman 3,2. Nah, jadi diagram SWOT itu seperti ini, teman-teman. Pada sumbu X sebelah kanan adalah strength, kekuatan, sebelah kiri weakness, negatif nih. Yang positif kekuatan, yang negatif kelemahan. Sumbu Y yang positif peluang, kesempatan, yang negatif ancaman gitu ya. Sederhana ya. Nah, nilainya kita lihat. Ya. Jadi di sumbu X itu jumlahkan antara kelemahan dan kekuatan. Jadi kalau kelemahan nilainya negatif. Dia 2,3, berarti 3,6 kekuatan ditambahkan dengan minus 2,3 jadi 1,3. Sisanya di sini nih 1,3. Ini kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tanpa Nah, Ya, si peluang pun sama, peluang dengan ancaman dijumlahkan, peluang negatif, peluang positif, ancaman negatif. 3,4 ditambahkan minus 3,2 jadi 0,2. Berarti dia pun posisinya di peluang ya. Nah, kalau hasilnya itu berada di kuadran 1 ini, maka jenis strateginya itu disebut dengan strategi expansion atau agresif ya, bisa disebut agresif ya. Nah, kalau ternyata ada di kuadran 2 itu berarti untuk eksternalnya positif karena peluang lebih besar dari ancaman, tapi untuk internalnya negatif karena weakness-nya lebih besar daripada strength-nya. Nah, di sini posisinya. Ini strateginya stability atau biasa disebut turnover, berbenah diri. Ya. Nah, kemudian ada di sini nih, di bawah, paling buruk sebelah sini. Ini saya bahas dulu sebelah sini. Strength-nya positif, ya, sama weakness-nya selisihnya positif, dia lebih besar, tapi threat-nya lebih besar daripada opportunity, maka ada di sini. Strateginya adalah diversifikasi namanya ya. Nah, kalau di sini, atau combination sama aja, diversifikasi combination. Nah, kalau di sini retrenchment atau defensif, itu kalau negatif dua-duanya nih. Jadi perusahaan itu kasarannya declining lah, menjelang on the way ya menuju akhir dari perjalanannya gitu ya. Nah, di sini. Nah, dia nanti ada strategi defensif. Oke, intinya gitu. Itu diagram SWOT ya, diagram SWOT. Nah, sedangkan kalau kita gunakan yang nilainya tadi saja tidak dikurangkan ya, tidak seperti ini nih, tidak dikurangkan. Kita 3,6 ditaruh di sini nih, 3,6. Kemudian opportunity SO. Jadi variasinya teman-teman bisa SO, bisa WO, bisa WT, bisa ST. Jadi 4 variasinya ya. Oke, nah di sini apa namanya?
prioritasnya adalah yang ranking 1 yang growth. Kenapa? Dia nilainya lebih besar. Jadi 3,6 dengan 3,4 berarti kan tadi 3,6 strength, 3,4 adalah opportunity. Nah, itu luasan kotaknya itu berapa? 12,24 ya gitu. Itu berarti prioritas nomor 1 ya. Kalau strategi umumnya dia di kuadran 1 expansion ya. Tapi kalau rincian alternatif strateginya itu kita bisa pakai semuanya. Ya, strateginya bisa kita pakai semuanya dengan berdasarkan prioritas ini nih. Ya, ranking 1-nya adalah SO. SO berarti yang ini ya. Keduanya adalah kombinasi ST nih. Ya, ST kombinasikan. Nah, ini saya yakin kalau yang bagian ininya teman-teman agak-agak kurang paham ya. Nanti kita bahas lagi ya karena waktunya. Jadi kita bahas di lain kesempatan ya. Banyaklah ini sebetulnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lagi. Jadi case ini saya gunakan lagi di pertemuan ke berapa? 4 ya. 4, Pak. Kita. Oke, gitu aja dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita close sessionnya? Oh, gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Jadi yang hadir adalah 34 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini ya untuk pertemuan malam ini. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan keempat minggu depan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Selamat malam. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.